Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan para subscriber sekalian dimanapun berada. Semoga kita menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang bertawakal, dan menjadi hamba yang sabar menerima ketentuan dan ketetapan yang telah Allah berikan kepada tiap diri kita masing-masing. Namun walaupun Allah telah menetapkan dan menentukan apa-apa yang terjadi pada diri kita, maka wajiblah kita selaku hamba berdoa dan ikhtiar. Maka tanpa doa dan ikhtiar tergolonglah kita hamba yang sombong. Berjumpa kembali dengan saya Zun bin Husain pada kesempatan berbahagia ini. Kembali lagi saya hadir menemani para pemirsa dan para subscriber sekalian, berbagi ilmu dan berbagi tips buat kita pria yang sudah berusia lanjut. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita berhasil meracik minyak lintah, ya, setelah kita berhasil meracik minyak lintah, setelah kita oleskan ke urat kita punya urat bangun, ya. Nah, setelah itu bagaimana cara kita mengoleskannya ke batang tongkat sakti kita, dan apa-apa saja yang kita lakukan ketika kita sudah berhasil meracik minyak lintah. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya. Yang pertama sekali kita menyeka batang tongkat sakti kita dengan air hangat-hangat kuku. Yang kedua yaitu mengoleskan minyak. Minyak hasil racikan kita tadi kita oleskan ke batang tongkat sakti kita. Setelah itu kita memijat. Ya, memijat batang tongkat sakti kita dan berpuasa dan mencukur, yaitu rumput yang ada di ladang, ya, ataupun yang tumbuh di area batang tongkat sakti kita. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi bagaimana cara kita menyeka batang tongkat sakti kita dengan menggunakan air hangat-hangat kuku, ya. Sebelum kita oleskan batang tongkat sakti kita dengan minyak lintah yang telah kita racik tadi, ya, maka terlebih dahulu kita menyeka batang tongkat sakti kita. Jadi kita seka dengan air hangat-hangat kuku. Jadi pertama sekali kita siapkan wadah, ya, piring ataupun mangkok. Lalu mangkok ataupun piring tadi kita isi air hangat-hangat kuku. Lalu kita masukkan satu helai handuk ataupun kain bersih, ya. Setelah itu, setelah terendam, maka kita seka batang tongkat sakti kita dengan menggunakan air hangat-hangat kuku tadi, ya, yang telah kita kepada kain bersih tadi, ya, kita pijat-pijat sedikit begitu, ya. Maka setelah itu kita keringkan. Setelah kita keringkan, lalu kita oleskan minyak, ya, kita oleskan minyak hasil racikan kita tadi, minyak lintah hasil racikan kita tadi. Namun sebelumnya minyak lintah hasil racikan kita tadi maka kita pindahkan ke dalam botol kecil, ya, biar mudah ketika kita melakukan meneteskannya di jari kita untuk kita oleskan. Namun sebelum kita oleskan minyak, alangkah baiknya kita sediakan lagi, ya, yaitu satu buah gelas. Gelas tadi kita isi dengan air panas, ya. Kita isi dengan air panas. Lalu botol kecil yang telah berisikan minyak lintah racikan kita tadi, kita celupkan ke dalam gelas yang telah berisikan air panas. Kita celupkan beberapa saat, ya. Kita celup gitu, ya. Setelah botolnya panas, minyak di dalamnya pun akan ikut panas, ya.
akan ikut panas. Ini biasanya kita lakukan setiap kita akan mengoleskan, harus kita lakukan. Demikian juga menyeka ya, batang toka sakti kita juga harus kita lakukan setiap kita akan melakukan proses pengolesan ya. Setelah itu baru kita buka penutupnya, lalu kita oleskan ke batang toka sakti kita. Itu boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Bagaimana yang nyaman kita mengoleskannya begitu ya. Namun di sini jangan terlalu basah ya, ataupun jangan terlalu bluber ya, jangan seperti orang mandi ya. Itu ketika kita mengoleskan minyaknya. Kita khawatir nanti kalau terlalu basah dia akan berluber. Yang pertama sekali dia akan meleleh ke kantungan salak kita ya, ataupun kantungan telur itu ya, telur gitu itu ya. Maka di area itulah nanti akan kita rasakan gatal ya, biasa di situ ya. Itu akan terjadi alergi yang pertama sekali ya. Biasa di situ dia akan terjadi gatal gitu ya. Namun apabila terjadi alergi seperti itu ya, maka segera kita cuci dengan menggunakan sabun dan kita seka kembali dengan air hangat. Namun proses pengolesan tetap kita lakukan begitu ya. Tetap kita lakukan. Ingat jangan terlalu basah ataupun meluber. Nah, setelah itu, setelah merata kita oleskan ya, kepala juga kita oles juga tidak apa-apa gitu ya. Setelah merata, jadi biasanya ya ketika kita melakukan pengolesan itu kita punya itu tidur ya, baik waktu kita seka juga dalam keadaan tidur gitu ya. Jadi usahakan kita bangunkan dia, biar mudah ya, biar mudah proses penyekaan dan mudah waktu kita proses yaitu pengolesan minyak. Gitu juga ya. Begitu juga agar mudah proses pemijatan. Itu ya. Kita setelah kita oles dengan minyak dengan rata tadi, baru kita lakukan pemijatan. Ya, pemijatan tadi ini maksudnya bukan terlalu kuat begitu ya, bukan terlalu kuat tenaga kita pijat kerap tidak ya. Santai, rileks. Kita kita pijat dengan rileks dia begitu ya. Tujuannya kita pijat tadi yaitu untuk merangsang urat-urat yang ada pada batang toka sakti dan juga melancarkan peredaran darah ya. Tapi ingat jangan terlalu kuat ya. Tidak saya anjurkan kuat-kuat, santai begitu ya. Boleh ya. Dari ini ada videonya, boleh ditengok bagaimana cara saya memijatnya begitu ya. Itu kita pijat pelan-pelan kita pijat. Itu ya. Tujuannya yaitu untuk melancarkan peredaran darah dan juga merangsang urat-urat yang ada pada batang toka sakti. Jadi ingat, yang baru pertama sekali melakukan hal ini ya, maksudnya terapi seperti ini, jadi lakukan seminggu. Selama seminggu itu kita berpuasa begitu ya. Berpuasa yaitu bukanlah berpuasa menahan haus dan lapar, yaitu berpuasa tidak melakukan hubungan suami istri begitu ya. Itu tidak melakukan hubungan suami istri. Maka setelah selesai seminggu itu ya, itu kita bebas memakainya kapan ya. Tapi alangkah baiknya juga kita pakai itu ketika kita hendak tidur gitu ya, hendak tidur. Jadi kita oles begitu ya. Jadi setelah kita oleskan itu ya, ketika kita hendak menggunakannya atau ketika kita hendak melakukan hubungan suami istri, jangan lupa kita cuci pakai sabun ya. Kita cuci pakai sabun sampai bersih ya, sampai bersih. Setelah itu kita seka lagi dengan air hangat. Itu kita seka lagi dengan air hangat ya, ketika kita hendak melakukan, ketika kita hendak bercinta di atas ranjang, kita seka lagi dengan air hangat. Tujuannya ialah untuk memberikan rasa hangat, yaitu ke dalam lubang pagar ya. Itu lubang dari lubang pagar istri pasangan kita tadi, dia akan merasakan hangat ya. Dan juga tujuannya air hangat tadi yaitu agar menambah keras begitu ya, kekuatan ereksinya bertambah ya. Jadi jangan biarkan kita punya batang toka sakti itu dingin ya. Kalau dia dingin dia akan mengkerut ya, akan mengkerut begitu ya, akan mengkerut. Jadi usahakannya dalam keadaan panas. Jadi dengan kita seka dengan air panas tadi, kita punya batang toka sakti juga akan dirasakan hangat. Walaupun di situ dalam racikan minyak lintah sudah ada penghangatnya. Penghangatnya yaitu biji cengkeh ya. Biji cengkeh itu berfungsi untuk menghangatkan batang toka sakti. Jadi begitu dia masuk ya, begitu kita lakukan hubungan suami istri, pasangan kita akan merasakan hangat yang sangat luar biasa sekali. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat buat kita semua.
dan insya Allah juga akan bermanfaat buat generasi kita yang akan datang. Ya, mengapa? Ilmu-ilmu seperti ini semakin hari semakin punah. Ilmu-ilmu seperti ini semakin hari semakin kandas ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.